Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai Bapak Ibda Riki Alhim Budiman SH selaku KBU Satintelkom Polres Bangka Tengah. Saya di sini bersama tim saya Queen Cahyani Cikamiranti, Saya Syafatari Kartanti. Saya Nilka, saya Rivaldo. Di sini kami akan mewawancarai sosok inspiratif. Di mana Bapak bertugas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama ya saya ucapkan selamat datang pada adik-adik semua ya dari Simpistania ini ya. Simpistania yang mana pada sore hari ini ya sudah berkesempatan hadir untuk mewawancari saya. Di sini saya tahu selaku sosok inspiratif ya. Ya alhamdulillah kalau memang adik-adik semua menganggap saya sebagai sosok inspiratif, walaupun sebenarnya masih ada ya yang lebih dari saya dari hal masalah ilmu, dari masalah pangkat dan jabatan ya, tapi saya berterima kasih. Yang pertama-tama ya saya perkenalkan diri lagi, jadi sudah diperkenalkan nama saya Ibda Riki Alhim Budiman. Saya bertugas saat ini di Polres Bangka Tengah selaku Kakurbit Opsnal ya, Satintelkom Polres Bangka Tengah. Yang bilang pertanyaan lagi. Apa moto polisi? Kalau moto polisi ini ya kita kembali lagi kepada undang-undang ya, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, di pasal 13 itu kita mempunyai tugas dan tanggung jawab. Anggota Polri ini yang pertama pada pasal 1 itu adalah sebagai pelindung, pengayom, sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 1. Kemudian sebagai pasal 2-nya penegakan hukum, dan yang ketiga adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Apa yang menjadi dasar polisi dalam menentukan kesalahan orang yang bersalah? Untuk ini pertanyaan ketiga ini adalah masalah penegakan hukum. Jadi untuk permasalahan penegakan hukum ya, seseorang itu bisa dinyatakan dia bersalah ya, atau tidak bersalah. Yang pertama bisa melalui pengaduan, laporan dan pengaduan dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi korban atau yang dirugikan ya. Jadi seseorang itu bisa dinyatakan bersalah melalui beberapa tahapan ya, seperti tahapan penyelidikan ya. Jadi mulai misalnya ada masyarakat yang melapor ya, datang ke kantor polisi melapor, Pak saya mengalami pencurian atau penganiayaan atau tindak pidana kriminalitas yang lain. Jadi kita terima dulu setelah polisi kita terima laporan dan pengaduan dari masyarakat, jadi kemudian kita lakukan penyelidikan ya. Penyelidikan ini tujuannya adalah untuk mencari bukti-bukti apakah laporan masyarakat tersebut benar adanya ya. Bagaimana prosedur bagi masyarakat untuk melapor suatu tindak kejahatan? Ya pada masyarakat ya, khususnya adik-adik ya, kan ya, kalau memang menjadi korban ya, jadi suatu tindak pidana itu bisa dilaporkan langsung oleh yang menjadi korban ya, misalnya adik siapa tadi? Queen ya, misalnya ada Queen misalnya mengambil yang paling mudah misalnya yang dilakukan penganiayaan ya, bisa adik sendiri yang melaporkan, bisa orang tua yang melaporkan, tapi kalau bisa yang melaporkan itu adalah orang-orang yang memang ya punya hak terhadap adik, misalnya orang tua, kakak. Apakah obsesi seorang polisi? Ya seperti saya sampaikan tadi ya, polisi ini selaku pelindung pengayom masyarakat, kemudian tugas lain adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya kita kembali lagi ke undang-undang. Obsesi kita adalah menjadi orang-orang, menjadi aparatur negara yang
bisa melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan undang-undang. Memang kita adalah aparat penegak hukum, jadi sudah ada aturan-aturan hukum yang harus kita tegakkan. Aturan tersebut sudah disusun, ya, sudah disusun oleh pihak legislatif maupun eksekutif. Kemudian kita selaku pihak yudikatif ini yang bertugas untuk menegakkan hukum tersebut. Jadi bukan hanya undang-undang saja yang kita tegakkan, yang mungkin ada peraturan pemerintah. Itu sih. Bagaimana tanggapan Pak Polisi terhadap beberapa oknum polisi yang nakal? Ya, kita kembali lagi ke organisasi atau lembaga, ya, atau institusi. Polisi ini sebagai organisasi institusi Polri yang memang pada saat pembentukan anggota Polri kita sudah melalui seleksi-seleksi, ya, seleksi psikologi, ya, seleksi bermacam-macam lah, ya, penelitian yang dilakukan oleh panitia penerimaan Polri. Ya, dari awal memang kita sudah difilter, disaring, ya. Jadi ya yang berhak lulus untuk menjadi peserta pendidikan Polri, kemudian nanti mempunyai kewajiban dan hak untuk menjadi anggota Polri, ya memang sebenarnya sudah disaring, ya. Jadi tapi di dalam hal pendidikan, ya kita kembali lagi kepada karakter pribadi. Kadang ya pada saat kita diseleksi atau mengikuti pendidikan yang dimana kita dilatih dengan keras, ya, disiplin tinggi, ya memang pada saat pendidikan itu jarang sih yang terjadi pelanggaran-pelanggaran karena kita memang dididik dengan keras, ya. Apakah pesan Bapak untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk masuk polisi? Iya, saya rasa begini, ya adik-adik. Polisi ini yang jelas kita harus kembali lagi ke keinginannya, ke niat kita, ya. Pada adik-adik saya tekankan lagi, kita hidup di dunia ini, kita sekolah, menempuh pendidikan, kita ada niat, cita-cita, ya, cita-cita untuk misalnya menjadi anggota Polri, menjadi PNS, menjadi TNI. Kita kembali lagi kepada niat kita, ya. Misalnya saya pengen jadi Polri, ya. Niat saya menjadi Polri itu untuk apa, ya? Niatnya, misalnya untuk membantu masyarakat, atau untuk membantu kedua orang tua, atau untuk menjadi kebanggaan ke orang tua, seperti itu, ya. Ya yang jelas, ya kembali lagi, ya, ke hati nurani, ya, ke hati nurani adik-adik. Saya rasa tidak hanya Polri, ya, tidak hanya polisi yang harus menjadi tujuan utama. Banyak misalnya bisa jadi pengusaha, ya, jadi bisa petani, pekebun, semuanya tergantung niat adik-adik, ya. Tapi saya sisipkan, ya, pesan-pesan untuk adik-adik, apapun nanti jadinya kalian, ya, jadi polisi, ya, jadi tentara misalnya, jadi PNS, atau jadi pilot, perawat, segala macam, ya, petani termasuk, pekebun, penelayan, pengusaha. Yang jelas jadilah sosok inspiratif, ya, bagi diri sendiri dulu, ya, bagi diri sendiri, kemudian jadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita umat muslim, kalau Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian jadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan orang-orang yang ada di sekitar kita yang juga mencintai kita, ya. Bagaimana caranya kita menjadi kebanggaan mereka? Ya, kitalah yang tahu, ya. Karena kalau kita sudah menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin kita beribadah tepat waktu, ya, banyak-banyak beribadah, kemudian kita menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun adanya diri kita, apapun posisinya nanti kita, maka kita akan bangga kepada diri kita sendiri, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, pesan saya itu saja. Saya itu bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah wawancara dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati penonton. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih, Om. Iya.